Hai anak-anak cerdas dan hebat, jumpa lagi dengan Ibu di tema 4, subtema 2, muatan pelajaran matematika untuk kelas 2 SD. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian setelah belajar nanti dapat yang pertama menyebutkan contoh benda yang berbentuk bangun ruang. Yang kedua, menyebutkan contoh bangun ruang. Yang ketiga, menjelaskan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, anak-anak cerdas, perhatikan contoh gambar Dayu di bawah. Gambar apa yang dibuat Dayu? Iya, Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dengan sisi-sisi yang membatasinya. Coba kamu amati benda-benda di sekitar kamu yang berbentuk kubus. Apa saja? Contoh benda yang berbentuk kubus. Dadu. Yang kedua, akuarium. Yang ketiga, tempat tisu. Bangun ruang terdiri dari yang pertama kubus, kedua balok, ketiga limas, keempat bola, kelima kerucut, keenam tabung, ketujuh prisma. Mari kita lihat contoh bangun ruang. Yang pertama balok. Kita lihat balok gambarnya. Iya, gambar balok ini tersusun dari bangun datar persegi panjang. Yang kedua adalah kubus. Kalau kubus tersusun dari bangun datar berbentuk persegi. Yang ini adalah prisma segitiga. Kemudian bola, limas segitiga, limas segi 4, tabung, dan kerucut. Coba kamu amati benda-benda di sekitar kamu yang berbentuk bangun ruang. Tuliskan benda-benda yang kamu temukan pada tabel berikut. Contoh yang pertama, nama benda dadu. Bentuk benda kubus. Gambar apa ini? Iya, ini gambar penghapus. Bentuknya balok. Yang ketiga, gambar kaleng. Bentuk benda tabung. Yang keempat, gambar kelereng. Bentuk benda bola. Yang kelima, terompet. Bentuk benda kerucut. Yang keenam, piramida. Bentuk benda limas. Ini adalah contoh dari Ibu. Kalian bisa menyebutkan atau mencari contoh yang lain. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Ya, rusuk adalah ruas garis, dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Sisi adalah
bidang datar yang dibatasi oleh rusuk dalam suatu bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan antara tiga rusuk dalam suatu bangun ruang, atau lebih mudahnya bisa disebut titik pojok. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar bangun ruang kubus. Perhatikan sisinya, rusuknya, dan titik sudutnya. Nah, sekarang tentukan nama dan banyaknya rusuk bangun ruang di bawah ini. Bangun ruang di bawah ini atau yang ada di layar kalian adalah bangun ruang kubus. Karena abjadnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, maka bangun ruang ini disebut kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita akan mencari banyaknya rusuk pada kubus ini. Untuk lebih memudahkan dalam mencari banyaknya rusuk, supaya nanti tidak ada yang tertinggal atau terlewatkan, maka langkah dalam mencari banyaknya rusuk dimulai dari alas, kemudian tutupnya, baru rusuk tegaknya. Nah, karena di sini abjad A, huruf A ada di bawah, maka kita mulai dari alasnya. Mari kita mulai menghitung. Rusuk AB 1, rusuk BC 2, rusuk CD atau DC, ketiga, keempat, rusuk AD. Kemudian, karena alasnya sudah, kita langsung menuju ke tutupnya atau bagian atasnya. Rusuk EF, ini adalah rusuk yang kelima. Yang keenam, rusuk FG. Yang ketujuh, rusuk GH. Yang kedelapan, rusuk HE. Kemudian kita lanjut ke rusuk yang tegak. Rusuk EA adalah rusuk yang ke-9 atau AE juga boleh. Rusuk DH 10, rusuk BF 11, rusuk CG 12. Jadi, jumlah rusuk kubus ada 12 rusuk. Namanya seperti yang ada di papan ini. Oke, sudah jelas anak-anak? Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu tentukan banyaknya sisi bangun ruang di bawah ini. Ini masih bangun ruang kubus. Sekarang kita akan menentukan sisinya. Masih ingatkah kamu apa itu sisi? Sisi adalah bidang datar yang dibatasi oleh rusuk.
Nah, untuk memudahkan dalam mencari sisi supaya tidak ada yang terlewatkan, maka selalu dimulai dari alas atau tutup, atau sisi bagian bawah, sisi bagian atas. Oke, mari kita mulai. Nah, ini adalah sisi bagian atas. Kenapa dimulai dari atas bukan dari alas? Karena abjadnya, huruf A-nya ada di bagian atas. Maka kita mulai dari tutupnya. Ini adalah sisi yang pertama. Kemudian kita akan mencari sisi yang kedua. Sisi bagian alasnya. Nah, ini adalah sisi yang kedua. Kemudian kita akan mencari lagi sisi yang selanjutnya, yaitu sisi sebelah kanan. Setelah sisi sebelah kanan, ini berarti sisi yang ketiga ya. Kita cari lawannya kanan berarti sisi sebelah kiri. Ini adalah sisi yang keempat. Setelah sebelah kiri berarti tinggal sisi yang sebelah belakang atau depan. Nah, ini adalah sisi bagian belakang atau sisi yang kelima. Ya, ini adalah sisi bagian belakang. Kemudian kita cari sisi bagian depan. Nah, ini adalah sisi bagian depan atau sisi yang keenam. Oke, sudah jelas anak-anak? Jadi, jumlah sisi pada kubus ada 6 yang terdiri dari sisi bagian atas, yaitu sisi A, B, C, D. Ini sisi bagian atas. Sisi bagian bawah, yaitu E, F, G, H. Ini sisi bagian bawah. Sisi bagian samping kanan, yaitu sisi B, C, G, F. Sisi bagian kiri, yaitu sisi A, D, H, E. Sisi bagian depan yaitu sisi D, C, G, H. Ini bagian depan. Sisi bagian belakang yaitu sisi A, B, F, E. Ini bagian belakang. Jadi sisi kubus itu ada 6. Nah, sekarang kita akan mencari titik sudut. Tentukan banyaknya titik sudut bangun ruang di bawah ini. Masih bangun ruang kubus ya. Nah, ingat titik sudut itu apa? Titik sudut adalah pertemuan antara 3 rusuk atau 3 ruas garis. Nah, sekarang kita perhatikan titik sudutnya. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, jumlah titik sudut pada kubus ada 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk meningkatkan pemahamanmu, sekarang kerjakan soal berikut. Tentukan nama bangun, jumlah, dan nama rusuk, sisi, titik sudut, bangun datar di bawah ini. Nah, sekarang perhatikan bangun datar yang ada di layar kalian. Bangun datar apakah ini? Ini adalah bangun datar yang disebut prisma.
Bangun datar prisma merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup, serta sisinya berbentuk segi empat. Karena alas dan tutupnya merupakan bangun datar berbentuk segi empat, maka bangun ini disebut dengan nama bangun prisma segi empat. Ya, karena abjadnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, maka nama bangun prisma segi empat A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita akan mencari rusuknya. Ada berapakah rusuknya? Ingat, untuk lebih memudahkan dalam mencari rusuk supaya tidak ada yang tertinggal atau terlewat, harus dicari dari alas atau tutupnya dahulu, baru rusuk yang tegak. Mari kita mulai. Ya, banyak rusuknya, ada 12. Mari kita hitung bersama-sama. Rusuk AB 1, 2, 3, 4. Alasnya dulu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyaknya rusuk ada 12. Rusuk apakah itu? AB, BC, CD, AD, EF, FG, HG, bisa juga GH, HE. Kemudian rusuk yang tegaknya HD, EA, FB, dan CG. Langkah selanjutnya yaitu mencari sisinya. Sama juga dengan rusuk, dalam mencari sisi, kita cari sisi bagian alas dulu atau bagian tutup dahulu, baru sisi kanan, sisi kiri, sisi depan atau sisi belakang. Kita hitung banyaknya sisi bangun prisma ini. Sisi yang pertama, 1, alasnya dulu, 2, tutupnya, 3, sisi sebelah kanan, 4, sisi sebelah kiri, 5, sisi sebelah depan, 6, sisi sebelah belakang. Jadi, banyak sisinya ada 6, yaitu sisi A, B, C, D, sisi E, F, G, H, kemudian sisi B, C, G, F, bagian kanan, berarti kita cari bagian kirinya, sisi A, D, H, E, kemudian sisi bagian depan A, B, F, E, kemudian sisi bagian belakang D, C, G, H. Jadi, banyaknya sisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Kemudian kita akan mencari titik sudutnya. Titik sudutnya ada berapa ya? Titik pojoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak titik sudutnya ada 8, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, sudah jelas anak-anak? Kita lanjut. Nah, nama bangun ini adalah bangun? Ya, ini adalah bangun limas. Bangun limas adalah bangun yang terdiri dari alas dan ujungnya mengerucut. Jadi, ujungnya ini mengerucut. Maka disebut limas. Namanya adalah limas segi 4 karena alasnya segi 4 ya.
5 segi 4 A, B, C, D, E sesuai abjadnya. Kemudian kita cari banyak rusuk. Rusuknya ada berapa? Ada 8. Mari kita hitung. Dari alasnya dulu, baru rusuk yang tegak. 1, 2, 3, 4. Yang tegak 5, 6, 7, 8. Rusuknya apa saja namanya? Rusuk AB, BC, CD, DA atau AD juga boleh. Rusuk AE, DE, BE, dan CE. Kita kemudian cari banyak sisi. Kita mulai dari alasnya dulu. Baru sisi kanan, kiri, dan belakang. Alasnya yaitu sisi A, B, C, D pertama, kemudian sebelah kanan sisi B, C, E kedua, ketiga sebelah kiri sisi A, D, E, kemudian keempat adalah sisi bagian depan yaitu sisi A, B, E, kemudian sisi bagian belakang adalah E, D, C. Jadi total sisinya ada 5 sisi. Kemudian banyaknya titik sudut. Banyaknya titik sudut ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu titik sudut A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang kita lihat bangun di papan atau di layar kalian. Karena bangun ini mempunyai satu alas dan mengerucut ke atas ujungnya, maka bangun ruang ini disebut bangun ruang 5 segitiga. Kenapa segitiga? Karena alasnya berbentuk bangun datar segitiga. Maka namanya adalah 5 segitiga A, B, C, D sesuai abjadnya ya. Kemudian akan kita cari rusuknya. Selalu dimulai dari alas ya, baru sisi tegaknya. Mari kita hitung ada berapa rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya rusuk ada 6, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, BD, dan CD. Mari kita hitung banyaknya sisi. Banyaknya sisi ada 4. Selalu dimulai dari alas, yaitu sisi yang pertama ABC. Kemudian sebelah kanan, yaitu sisi BCD. Kemudian sebelah depan, yaitu sisi ABD. Kemudian sisi belakangnya yaitu sisi A, C, D. Jadi total sisinya ada 1, 2, ya, 3, bagian depan dan bagian belakangnya 4. Nah, sekarang kita akan mencari titik sudutnya. Titik sudutnya yaitu ada 4, yaitu titik A, B, C, dan D. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.